Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proposal usaha yakni dari UMKM Bubur Ayam Bandung Mang Jai. Dan bubur ayam merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang terbuat dari beras yang memiliki tekstur yang halus daripada nasi pada umumnya. Makanan ini ditemukan pada masa sesudah Masehi yang mana dulunya sering dimakan oleh kaisar dari Tionghoa dan merupakan makanan yang banyak digemari hingga sekarang. Lanjut. Kemudian deskripsi usaha, data perusahaan, nama usaha Bubur Ayam Mang Jai, pemiliknya Ahmad Jailani, tahun memulai 2018, bidang usaha, bidang kuliner, jumlah karyawan 3, jumlah cabang 2, lokasi di Kamal, Banyuajuh, dan Desa Telang. Data usaha sendiri, nama usaha Jailani, alamat Jalan Kusuma Bangsa, nomor 12, Banyuajuh, Kamal, Bangkalan, Madura. Tanggal lahir tanggal 6 bulan 8 tahun 1994. Kemudian deskripsi usaha. Ahmad Jailani sebagai owner, karyawannya ada 3 yaitu Heri, Firdan, dan Alfi. Jailani sebagai owner manajemen keuangan dan memasak. Heri sebagai bagian belanja bahan baku dan membantu menyiapkan bahan yang akan diproses. Firdan dan Alfi sebagai bagian pemasaran dan karyawan. Analisis pemilihan usaha. Pemilihan usaha ini didasarkan dengan adanya peluang pasar dan kebutuhan konsumen. Kedua, letaknya yang strategis dan juga sedikit persaingan dari daerah itu sendiri membuat usaha ini berpotensi dan memiliki peluang pasar yang besar. Kemudian bubur ayam cocok untuk dijadikan usaha karena dimakan sebagai menu sarapan pagi bagi mereka yang tidak sempat memasak untuk sarapan. Analisis pemasaran. Analisis pemasaran sangat dibutuhkan dalam suatu usaha. Digunakan untuk mengetahui apa saja yang diperlukan untuk keberhasilan suatu usaha. Untuk produk UMKM ini yaitu berupa bubur ayam. Usaha berjualan bubur ayam ini terdapat 2 tempat, yakni di daerah Kamal dan Telang. Kemudian seporsi harga dari bubur ayam ini 10.000 dan jika menambah topping menambah 3.000. Promosi dilakukan melalui media sosial dan tester dari pembeli yang pernah membeli. Segmentasi pasarnya sendiri yakni cukup bilang besar karena setiap hari berjualan dan dibutuhkan oleh konsumen. Waktu paling ramai itu waktu pagi sekitar pukul 6 sampai 8 pagi. Karena segmentasi pasar dari produk ini yaitu para pegawai dan juga anak sekolahan yang ingin sarapan pagi tapi tidak sempat untuk memasak. Analisis operasional. Desain produk sendiri merupakan bagian dari proses perencanaan. Nah, dari desain produk ini, Bubur Ayam Mang Jai memperhatikan desain produknya seperti terlihat bahwa tampilan dari produk yang menarik dan dengan topping yang lumayan banyak. Tampilan tersebut juga dapat menarik minat para konsumen. Kemudian proses produksi. Proses produksi sendiri merupakan proses untuk menciptakan serta menambah nilai guna. Mempersiapkan bahan yang akan digunakan setiap harinya. Bahan yang setiap hari dibeli seperti beras, rempah-rempah, bumbu kecap manis, kecap asin, kerupuk ayam, dan lain-lain. Proses produksi dilakukan dari dini hari karena akan dijual pada pagi hari. Dalam proses produksi ini juga memperhatikan betul kebersihan dan dari produk bubur ayam. Kemudian analisis peluang pasar dan pesaing. Analisis peluang pasar. Analisis peluang pasar dari produk ini sangat besar. Dilihat dari masyarakat Kamal yang mayoritas pekerjaannya merupakan seorang pegawai negeri sehingga mudah untuk berjualan, dan juga di Telang mayoritas masyarakat adalah mahasiswa dan dosen sehingga mudah untuk memasarkannya. Tak lepas juga dari masyarakat umum yang banyak menyukai bubur ayam. Analisis pesaing atau kompetitor. Analisis pesaing ini digunakan untuk mengetahui kompetitor dalam perusahaan yang kita bangun, yakni kompetitor dari bubur ayam ini dapat dilihat dari
Penjual nasi mie pinggiran seperti nasi pecel dan lain-lain biasanya banyak diminati konsumen untuk menu sarapan pagi. Tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan produk ini akan tetap laku di pasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavio Rizky Dwi Putra, NIM 133. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis keuangan, di mana analisis keuangan ini mengatur dan juga mengelola biaya serta keuangan yang ada di dalam suatu perusahaan. Untuk analisis keuangan sendiri terdapat analisis biaya. Yang pertama itu ada biaya investasi, yang mana biaya investasi ini meliputi biaya yang ada di dalam perusahaan untuk sebagai aset, yang dimana itu untuk jangka panjang seperti gerobak, meja, kursi, dandang, serok yang ada di analisis keuangan bisnis bubur. Nah, di sini untuk biaya investasi sendiri itu digunakan untuk biaya untuk sarana produksi. Yang di sini fungsinya itu untuk memproduksi bubur, kemudian sebagai sarana fasilitas yang ada di dalam usaha. Kemudian ada biaya tetap. Biaya tetap ini biaya yang dikeluarkan secara tetap, secara kuantitasnya itu tetap, seperti kayak beras, ayam, bawang merah yang digunakan untuk sebagai bahan produksi untuk membuat bubur itu. Kemudian ada biaya operasional. Biaya operasional ini sebagai bentuk manajemen ataupun biaya yang digunakan untuk menggerakkan suatu usaha. Nah, di sini itu ada gaji karyawan, yang dimana karyawannya itu terdapat 2 karyawan pada usaha bubur Mang Jai, yaitu sebesar 1.800.000. Kemudian untuk bahan bakarnya sendiri itu ada 2 liter per hari, yang dihitung terdapat 600.000 untuk totalnya. Kemudian untuk biaya perbaikan ini menyesuaikan saat kita membutuhkan perbaikan untuk gerobak, untuk mungkin dari kompor, kemudian untuk toko ataupun tempat untuk usaha, terus kemudian untuk fasilitas-fasilitas yang lainnya itu dibagi di dalam biaya perbaikan. Kemudian untuk harga pokok produksi sendiri ini meliputi semua biaya-biaya yang ada di dalam usaha, seperti biaya investasi, terus biaya tetap, biaya operasional. Kemudian ditotalkan, yaitu sebesar 11.132.000. Nah, kemudian untuk biaya keuntungannya itu di sini perhitungannya itu dibagi menjadi 4, yaitu keuntungan kotor, kebutuhan modal awal, HPP, dan juga yang lainnya. Untuk jumlah keuangannya sendiri itu dibagi 3. Ada keuntungan kotor, harga pokok produksi, dan juga ada kebutuhan modal awal. Untuk keuntungan kotor ini diambil dari harga jual yang kan harga pokoknya itu ada 6.000, kemudian harga jualnya 10.000, maka HPP-nya atau keuntungan yang didapat itu sebesar Rp6.000. Kemudian HPP ini kita menjumlahkan dari biaya tetap ditambah biaya produksi. Kemudian kita bagikan dengan harga jual. Nah, di sini ketemu 4.000 atau harga awalnya itu 3.800, kita buatkan menjadi 4.000. Terus kemudian untuk kebutuhan modal awal itu biaya peralatan ditambah biaya bahan baku ditambah biaya operasional, dimana pada jumlah ini kita temukan sebesar 11.132.000. Kemudian biaya tetapnya itu 1 juta per tahun. Terus kemudian biaya bahan baku itu terhitung 7.980.000. Untuk analisis RC-nya sendiri di sini tuh jumlah dari total biaya produksi itu adalah biaya produksi ditambah biaya operasional.
Kemudian untuk jumlahnya sendiri itu ketemu 10.910.000. Nah, kemudian ada total pendapatan. Total pendapatan ini didapatkan dari harga pokok produksi dikali jumlah produksi. Kemudian keuntungan dari usaha itu ada total pendapatan dikurangi total biaya produksi. Jadi pendapatan per hari itu dikurangi total biaya produksi pada hari itu. Kemudian untuk analisis RC-nya sendiri itu ada total pendapatan dibagi total biaya produksi, yang dimana ditemukan 1/2 untuk analisis RC-nya ini. Kemudian analisis ROI itu keuntungan dibagi total biaya produksi dikali 100%, maka ditemukan hasilnya yaitu 38,3%. Nah, untuk proteksi laba dan rugi ini terdapat tiga komponen, yaitu pendapatan dari penjualan, kemudian ada biaya bahan baku dan juga biaya tetap. Penjualan sendiri di sini itu kita mengalihkannya untuk 1 tahun. Kemudian untuk biaya produksinya sendiri itu ada biaya bahan baku dan juga biaya pendukung, yang dimana di sini totalnya adalah 211.000. Kemudian biaya tetap tadi kan ada bahan beras, terus ayam, kemudian ada bahan untuk sambal. Nah, itu masuk ke dalam biaya tetap, yang dimana totalnya tadi adalah 1 juta. Kemudian biaya produksi ini berbeda dengan biaya tetap. Biaya produksi itu biaya yang dikeluarkan selama 1 tahun ataupun selama periode tertentu. Ya, di sini terdapat totalnya yaitu 211 juta. Untuk labanya sendiri itu kita mengambil dari biaya penjualan tersebut dikurangi biaya produksi. Jadi ditemukan 81 juta rupiah. Kemudian ada proyeksi BEP. Proyeksi BEP di sini ada biaya variabel, biaya bahan baku, biaya tetap, total biaya tetap. Nah, BEP sendiri, cara mencari BEP itu terdapat biaya tetap dibagi harga jual per porsi, kemudian dikurangi biaya variabel. Nah, untuk analisis resiko di dalam usaha Mangcai ini ada beberapa resiko pasar, yaitu yang pertama UMKM bubur ayam Mangcai terdapat beberapa perubahan kondisi ekonomi, yang dimana pada 3 tahun yang lalu karena pandemi COVID di Indonesia menyebabkan perekonomian menurun, yang berpengaruh pada penghasilan UMKM. Kemudian hampir seluruh UMKM itu tutup karena tidak ada pembeli. Yang kedua, ada preferensi konsumen yang cepat berubah. Preferensi konsumen cepat berubah karena adanya persaingan ataupun isu-isu yang merusak nama baik dari UMKM, dan juga ada beberapa yang mengira bahwa bubur ayam itu menggunakan bahan pengawet. Kemudian untuk analisis risiko produksi, yaitu terdapat kurangnya inovasi pada produk dan juga inovasi pada kemasan sendiri. Pada bubur Mangcai itu menggunakan styrofoam, yang dimana kita tahu pada styrofoam ini terdapat beberapa kandungan yang berbahaya, yang hal itu berpengaruh terhadap penjualan. Kemudian untuk kenaikan harga bahan baku ini tidak bisa dikendalikan oleh penjual, karena bahan baku produksi sendiri setiap hari ataupun setiap tahun itu mengalami kenaikan, yang dimana pada kenaikan itu membuat para pelaku usaha, khususnya pada
bubur mangjai ini kebingungan dan juga memiliki sedikit kendala, dimana untuk mengurangi porsi sendiri ataupun menaikkan harganya tapi dengan porsi yang tetap. Kemudian adanya bahan yang berbeda merek. Nah, bahan yang berbeda ini membuat rasa dari bubur mangjai berubah sehingga penjual tetap memilih bahan baku yang sama mereknya, seperti bubur ayam yang lainnya. Kemudian di sini terdapat analisis SWOT. Yang pertama itu ada kekuatan, dimana kekuatan dari bubur mangjai ini terletak pada lokasinya. Lokasi dari bubur mangjai itu di pinggir jalan. Yang pertama ada di depan dinas Kamal, terus kemudian ada di depan kampus Universitas Trunojoyo Madura, yang dimana dalam lokasinya sendiri itu tidak terlalu di pinggir kampung, alias terdapat di pinggir jalan, yang dimana orang-orang kalau mencari bubur itu tidak kesulitan dan juga lebih strategis untuk para mahasiswa. Kemudian yang kedua, proses pembuatan yang dilakukan setiap hari, sehingga bahan-bahan yang dibuat itu lebih fresh dan juga lebih terjaga. Harga yang terbilang dapat bersaing dengan konsumen yang disasar ini juga menjadi kekuatan, dimana pada harga di sini itu mangjai membuat harga kisaran kurang dari 10.000, yaitu sekitar 6.000 rupiah. Kemudian untuk peluang yang menjadi peluang dari bubur mangjai ini, produk bubur yang dijual di Telang itu memiliki kompetitor yang lebih rendah, karena di depan Universitas Trunojoyo Madura sendiri masih jarang ataupun hampir sama sekali tidak ada orang yang menjual bubur yang waktunya itu pagi dan juga bubur ayam. Terus pemesanannya itu bisa melalui media sosial atau secara online yang ditemukan di WhatsApp atau di Instagram. Kemudian mayoritas penduduk di Kamal dan Telang adalah pegawai. Nah, di sini pegawai sendiri kan kita lebih tahu berangkat kerja itu lebih pagi dan tidak sempat untuk memasak, maka bubur mangjai ini memiliki peluang di situ untuk para pegawai membeli bubur mangjai sebagai menu sarapan dan juga lebih dekat dengan